Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teror Abdul Rahman bin Muljam, saudara-saudara, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, sekelompok orang-orang Khawarij berkumpul membicarakan tentang nasib sanak, famili, dan teman-teman mereka yang telah mati terbunuh dalam berbagai peperangan. Saudara-saudara, mereka berpendapat bahwa tanggung jawab atas terjadinya pertumpahan darah selama ini harus dipikul oleh 3 orang, saudara-saudara, yakni Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Al-As. Saudara-saudara, 3 orang itu oleh mereka disebut dengan istilah pemimpin-pemimpin yang sesat. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, salah seorang di antara yang sedang berkumpul itu bernama Al-Barak bin Abdullah. Saudara-saudara, ia bangkit berdiri sambil berkata, akulah yang akan membikin beres Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudara-saudara, teriakan Al-Barak itu diikuti oleh Amr bin Bakar, saudara-saudara, dengan kata-kata, aku yang akan membikin beres Amr bin Al-As. Saudara-saudara, sedangkan Abdurrahman bin Muljam tak mau ketinggalan. Saudara-saudara, ia berteriak, akulah yang akan membikin beres Ali bin Abi Thalib. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min zalik. 3 orang tersebut, saudara-saudara, kemudian bersepakat untuk melaksanakan pembunuhan dalam satu malam, saudara-saudara, terhadap 3 orang calon korban, yakni Imam Ali radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Al-As. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, terdorong oleh kekacauan akidah dan semangat balas dendam, saudara-saudara, 3 orang Khawarij itu bertekad hendak cepat-cepat melaksanakan rencana mereka. Saudara-saudara, berangkatlah Abdurrahman bin Muljam meninggalkan Makkah menuju Kufah. Saudara-saudara, setibanya di Kufah, ia singgah di rumah salah seorang teman lamanya. Saudara-saudara, di situ ia bertemu dengan seorang gadis bernama Hitam binti Al-Akhdar. Saudara-saudara, paras gadis ini elok dan cantik. Saudara-saudara, tidak ada gadis lain di daerah itu yang mengungguli kecantikan parasnya. Saudara-saudara, ayah dan saudara lelaki Hitam adalah orang-orang Khawarij yang mati terbunuh dalam perang Nahrawan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu terlihat kecantikan gadis itu, saudara-saudara, Abdurrahman bin Muljam sangat terpesona dan tergiur hatinya. Saudara-saudara, dengan terus terang ia bertanya kepada Hitam, saudara-saudara, bagaimana pendapat gadis jelita itu kalau ia mengajukan lamaran untuk dijadikan istri. Saudara-saudara, Hitam ketika itu menyahut, saudara-saudara, mas kawin apa yang dapat kau berikan kepadaku? Saudara-saudara, terserah kepadamu
apa yang kau inginkan? Jawab Abdurrahman bin Muljam, saudara-saudara, aku hanya minta supaya engkau sanggup memberi 4 macam. Sahut gadis itu, saudara-saudara, menjelaskan uang sebesar 3.000 dirham, saudara-saudara, seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan, saudara-saudara, dan kesanggupanmu membunuh Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, mengenai permintaanmu yang berupa uang 3.000 dirham, seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan, aku pasti dapat memenuhinya. Jawab Abdurrahman, saudara-saudara, tetapi tentang membunuh Ali bin Abi Thalib, saudara-saudara, bagaimana aku bisa menjamin? Saudara-saudara, engkau harus bisa mengintai kelengahannya, ujar Kitam, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, jika engkau berhasil membunuh dia, aku dan engkau akan bersama-sama merasa lega dan engkau akan dapat hidup di sampingku selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, sebenarnya sebelum Abdurrahman bertemu dengan Kitam binti Al-Akhdar, saudara-saudara, ia sudah mulai bimbang melaksanakan niat membunuh Imam Ali radhiyallahu an, saudara-saudara, sebab tidaklah mudah bagi dirinya melaksanakan pembunuhan itu, saudara-saudara. Perbuatan itu merupakan tindakan petualangan yang berbahaya bagi keselamatan jiwanya, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi suratan takdir rupanya menghendaki supaya Abdurrahman lebih bertambah berani, saudara-saudara, hilang keraguannya dan nekat berbuat dosa yang amat jahat, saudara-saudara. Saudara-saudara, tampaknya takdir membiarkan tangan Abdurrahman nyelonong bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, saudara-saudara. Secara kebetulan ia seolah-olah digiring singgah ke rumah teman lamanya dan dipertemukan dengan seorang gadis bernama Kitam, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah terjadi pembicaraan tentang mas kawin, akhirnya saudara-saudara Abdurrahman memberikan jawaban terakhir, saudara-saudara. Permintaanmu tentang pembunuhan Ali bin Abi Thalib akan kupenuhi, saudara-saudara, sebagaimana tersebut di atas tadi. Al-Bara bin Abdullah, saudara-saudara, Amir bin Bakar dan Abdurrahman bin Muljam telah sepakat hendak melaksanakan pembunuhan serentak dalam satu malam, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, pada waktu subuh, saudara-saudara, tetapi terjadi satu kebetulan yang agak aneh juga, saudara-saudara, karena tragedi yang ditimbulkan oleh 3 orang komplotan tersebut ternyata berakhir dengan akibat yang berlainan, saudara-saudara. Saudara-saudara, Amr bin Al-Ash secara kebetulan tidak mengalami nasib seperti yang dialami temannya, saudara-saudara. Cerita tentang peristiwanya itu sebagai berikut, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada malam terjadinya peristiwa itu, Amr bin Al-Ash merasa terganggu kesehatannya, saudara-saudara. Dia tidak keluar bersembahyang di masjid dan tidak juga untuk keperluan lainnya, saudara-saudara. Ia memerintahkan seorang petugas keamanan bernama Kharijah bin Huzafa, saudara-saudara, supaya mengimami salat subuh berjamaah, saudara-saudara. Sebagai penggantinya, saudara-saudara, Amr bin Bakar menduga, saudara-saudara, bahwa Kharijah itu adalah Amr bin Al-Ash, saudara-saudara. Amr bin Bakar segera menyelinap dan mendekat. Kemudian Kharijah ditikam dengan senjata tajam, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, seketika itu juga Kharijah meninggal dan Amr bin Bakar sendiri tertangkap basah, saudara-saudara. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, waktu dihadapkan kepada Amr bin Al-Ash, yakni Amr bin Al-Ash berkata kepadanya, engkau menghendaki nyawaku, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menghendaki nyawa Kharijah bin Huzafa. Saudara-saudara, setelah itu ia memerintahkan supaya Amr bin Bakar segera dibunuh, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, adapun Muawiyah yang menjadi sasaran Al-Bara bin Abdullah, saudara-saudara, pada saat ia sedang lengah ditikam oleh Al-Bara, saudara-saudara,
mujur bagi Muawiyah ia tidak mati, saudara-saudara, sebab tikaman itu hanya mengenai samping pantatnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, hal itu dimungkinkan karena sejak terbukanya permusuhan Imam Ali radhiyallahu an, saudara-saudara, dengan dirinya, Muawiyah selalu mengenakan baju berlapis besi, saudara-saudara. Saudara-saudara, Al-Barok tertangkap dan ia dihadapkan kepada Muawiyah, saudara-saudara. Mengenai peristiwa ini terdapat penulisan sejarah yang agak berlainan, saudara-saudara. Saudara-saudara, Abu Faraj Al-Asfahani mengatakan waktu Al-Barok dihadapkan kepada Muawiyah, ia berkata, "Aku membawa berita untukmu." Muawiyah bertanya, "Berita apa?" Saudara-saudara, Al-Barok lalu menceritakan apa yang pada malam itu dilakukan oleh dua orang temannya, saudara-saudara. Malam itu katanya, Ali bin Abi Thalib akan mati, dibunuh. Biarlah aku kau tahan dulu. Jika benar ia mati, terbunuh, terserahlah apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku. Tetapi jika ternyata ia tidak berhasil dibunuh, aku berjanji kepadamu, akulah yang akan membunuhnya. Lantas aku akan kembali lagi kepadamu menyerahkan diri. Selanjutnya terserah hukuman apa yang akan kau jatuhkan atas diriku. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, Al-Barok lalu ditahan oleh Muawiyah, saudara-saudara, setelah terdengar berita tentang terbunuhnya Imam Ali radhiyallahu an, saudara-saudara. Al-Barok dibebaskan, saudara-saudara. Seperti sumber riwayat lain mengatakan dengan pasti, saudara-saudara, bahwa waktu Al-Barok dihadapkan kepada Muawiyah, seketika itu juga Muawiyah memerintahkan supaya Al-Barok segera dibunuh, saudara-saudara. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya telah mentakdirkan bahwa Imam Ali radhiyallahu an harus meninggal karena pembunuhan pada waktu subuh tanggal 17 Ramadan, saudara-saudara, tahun 40 Hijriah, saudara-saudara. Ketika Imam Ali radhiyallahu an sedang menuju masjid, saudara-saudara, sesudah mengambil air sembahyang untuk melakukan sholat subuh, saudara-saudara, tiba-tiba muncul Abdurrahman bin Muljam, saudara-saudara, dengan pedang terhunus, saudara-saudara. Imam Ali radhiyallahu an yang terkenal ulung itu tak sempat lagi mengelak, saudara-saudara. Pedang yang ditebaskan oleh Abdul Rahman bin Muljam tepat mengenai kepalanya, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, luka berat merobohkannya ke tanah, saudara-saudara. Imam Ali radhiyallahu an segera diusung kembali ke rumah, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, saat itu semua orang geram sekali hendak melancarkan tindakan balas dendam terhadap Ibnu Muljam, saudara-saudara. Tetapi Imam Ali radhiyallahu an sendiri tetap lapang dada dan ikhlas, tidak berbicara sepatah pun tentang balas dendam, saudara-saudara. Tidak ada isyarat apapun yang diberikan ke arah itu, saudara-saudara. Semua orang yang berkerumun di pintu rumahnya merasa sedih, saudara-saudara. Mereka berdoa agar Imam Ali radhiyallahu an dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebesar-besarnya, saudara-saudara, dan dipulihkan kembali kesehatannya, saudara-saudara. Semua orang mengharap semoga ia dapat melanjutkan perjuangan menghapus penderitaan manusia, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa orang sahabat Imam Ali radhiyallahu an mendatangkan tabib terbaik dari Kufah, saudara-saudara. Di Kufah, saudara-saudara, seorang tabib yang berpengalaman mengobati luka bernama Atsir ibnu Amr bin Hani, saudara-saudara. Setelah memeriksa luka-luka di kening dengan hati cemas dan suara putus asa, saudara-saudara, Atsir memberitahu, "Ya Amirul Mukminin, berikan sajalah apa yang hendak Anda wasiatkan. Pukulan orang terkutuk itu mengenai selaput otak Anda." Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, Imam Ali radhiyallahu an tidak mengeluh, saudara-saudara.
ia menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memanggil dua orang putranya, yakni Al-Hasan radhiyallahu an dan Al-Husain radhiyallahu an. Saudara-saudara, dari seluruh hidupnya yang penuh dengan pengalaman pahit dan perjuangan menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Saudara-saudara, Imam Ali radhiyallahu an menarik pelajaran-pelajaran yang sangat tinggi nilainya. Saudara-saudara, hal itu dituangkan dalam wasiat yang diberikan kepada putra-putranya. Saudara-saudara, beberapa saat sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Saudara-saudara, Abu Ja'far, saudara-saudara, Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tariknya, saudara-saudara, dan Abu Faraj Al-Asfahani dalam Makatilut Talibiyin, saudara-saudara, masing-masing mengetengahkan wasiat Imam Ali radhiyallahu an, saudara-saudara, sebagai berikut. Saudara-saudara, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa sekutu apapun baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, diutus membawa hidayah dan agama yang benar untuk dimenangkan atas agama-agama yang lain. Saudara-saudara, walau kaum musyrikin tidak menyukainya, saudara-saudara, kemudian salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, Tuhan penguasa alam semesta tanpa sekutu apapun baginya, itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku ini adalah orang muslim pertama. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwasiatkan kepada kalian berdua supaya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian mengejar-ngejar dunia walau dunia mengejar kalian, dan janganlah menyesal jika ada sebagian dunia itu lepas meninggalkan kalian. Katakanlah hal-hal yang benar dan berbuatlah untuk memperoleh pahala akhirat. Saudara-saudara, jadilah kalian penentang orang zalim dan pembela orang yang mazlum. Jadilah kalian penentang orang yang zalim dan pembela orang yang mazlum. Saudara-saudara, kuwasiatkan kepada kalian berdua, kepada semua anak-anakku, para ahlul baitku, dan kepada siapa saja yang mendengar wasiatku ini, supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kalian mengatur baik-baik urusan kalian dan jagalah hubungan persaudaraan di antara kalian, sebab aku mendengar sendiri Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memperbaiki dan menjaga baik-baik hubungan persaudaraan antara sesama kaum muslimin lebih afdol daripada sembahyang dan puasa umum. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa pertengkaran itu merusak agama, dan ingatlah bahwa tak ada kekuatan apapun selain atas perkenaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, perhatikanlah keadaan sanak famili kalian dan eratkan hubungan dengan mereka. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kemudahan kepada kalian di hari perhitungan kelak. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah anak-anak yatim, janganlah mereka itu sampai kelaparan dan jangan sampai kehilangan hak mereka. Saudara-saudara, aku mendengar sendiri Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa mengasuh anak yatim sampai ia menjadi berkecukupan, orang itu pasti akan dikaruniai syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya seperti siksa neraka yang pasti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memakan harta anak yatim. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, perhatikanlah Al-Quranul Karim. Jangan sampai kalian kedahuluan orang lain dalam mengamalkannya. Saudara-saudara, perhatikanlah tetangga kalian, sebab mereka itu adalah wasiat Nabi kalian. Sedemikian sesungguhnya beliau mewasiatkan sampai kami menduga bahwa beliau akan menetapkan hak waris bagi mereka. Saudara-saudara,
perhatikanlah rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Haram. Janganlah kalian tinggalkan selama kalian masih hidup, sebab jika kalian jaga sampai kalian tinggalkan, kalian tidak akan dipandang orang. Barang siapa selalu dekat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, peliharalah solat baik-baik, sebab solat itu amal perbuatan yang paling mulia dan merupakan tiang agama kalian. Saudara-saudara, tunaikanlah zakat sebagaimana mestinya, sebab zakat itu diadakan murka Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah puasa bulan Ramadan, sebab puasa itu merupakan penutup jalan ke neraka. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Hanya ada dua macam saja orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang pemimpin yang memberikan bimbingan dan orang yang patuh kepada pemimpin serta mengikuti kebenaran pemimpinnya. Saudara-saudara, yang jagalah baik-baik keturunan Nabi kalian, jangan sampai mereka dianiaya orang di depan mata kalian. Jagalah baik-baik para sahabat Nabi dan yang tidak mengada-ngadakan bid'ah mungkar, saudara-saudara, dan yang tidak melindungi orang yang mengada-ngadakan bid'ah mungkar, saudara-saudara. Sebab Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberi wasiat tentang mereka itu, saudara-saudara, dan mengutuk dari mereka atau orang yang bukan mereka yang mengada-adakan bid'ah mungkar, saudara-saudara, dan mengutuk pula orang-orang yang memberi perlindungan kepada mereka, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, perhatikanlah para fakir miskin, saudara-saudara, ikut sertakan mereka dalam kehidupan kalian. Saudara-saudara, jagalah baik-baik wanita kalian dan para hamba sahaya kalian, saudara-saudara, sebab Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan supaya kalian menaruh perhatian kepada dua golongan lemah itu, yaitu kaum wanita dan para hamba sahaya. Saudara-saudara, setelah berhenti sebentar untuk memulihkan tenaga yang semakin melemah, Imam Ali radhiyallahu an, saudara-saudara, melanjutkan dalam menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian takut dicela orang lain, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan menyelamatkan kalian dari orang-orang yang hendak berbuat jahat terhadap kalian. Saudara-saudara, berkatalah baik-baik kepada semua orang sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan janganlah kalian lengah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, saudara-saudara, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melimpahkan kekuasaan kepada orang-orang yang berperangai jahat, saudara-saudara. Sebab dalam keadaan seperti itu, doa kalian tidak akan dikabulkan lagi. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling berhubungan erat, saling tolong-menolong, dan saling bercinta kasih. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, saling bertolak belakang atau bercerai-berai. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling bantu-membantu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling bantu-membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat, saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kalian, wahai para ahlul bait. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala melestarikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kalian, kuucapkan selamat tinggal sebaik-baiknya kepada kalian, dan kuucapkan pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Ibnu Atsir meriwayatkan, saudara-saudara, Allah karim, bahwa
Sesudah Imam Ali radhiyallahu an, saudara-saudara, menyampaikan wasiat tersebut kepada Al-Hasan radhiyallahu an dan Al-Husain radhiyallahu an, saudara-saudara, ia menoleh kepada putranya yang lain, yakni Muhammad Ibnul Hanafiyah, saudara-saudara, lalu bertanya, apakah engkau sudah memahami benar-benar apa yang kuwasiatkan kepada kedua orang saudaramu, saudara-saudara? Ya, jawab Muhammad Ibnul Hanafiyah, saudara-saudara, kepadamu juga kuwasiatkan, kata Imam Ali radhiyallahu an, meneruskan, saudara-saudara, hal yang sama seperti itu kuwasiatkan juga supaya engkau selalu menghormati dua orang saudaramu yang besar itu. Janganlah mereka kau tinggalkan dalam urusan apapun. Saudara-saudara, selesai menekankan hal itu, saudara-saudara, kepada Muhammad Ibnul Hanafiyah, Imam Ali radhiyallahu an menambahkan wasiatnya kepada Al-Hasan radhiyallahu an dan Al-Husain radhiyallahu an. Saudara-saudara, kuwasiatkan kepada kalian berdua supaya menjaga dia, yakni Muhammad Ibnul Hanafiyah, dengan baik, sebab dia itu saudara kalian sendiri dan putra ayah kalian, dan kalian tahu benar bahwa ayah kalian juga mencintai dia. Saudara-saudara, Imam Ali radhiyallahu an mengulangi ucapannya tentang Abdurrahman bin Muljam, saudara-saudara, kepada Al-Hasan radhiyallahu an. Imam Ali radhiyallahu an berkata, saudara-saudara, perhatikanlah orang yang memukulmu, berilah dia makan seperti makananku dan minuman, saudara-saudara, seperti minumanku. Saudara-saudara, Ibnu Abil Hadid menambahkan catatan wasiat Imam Ali radhiyallahu an yang disampaikan kepada dua orang putranya, saudara-saudara, Al-Hasan radhiyallahu an dan Al-Husain radhiyallahu an. Saudara-saudara, anakku, camkanlah baik-baik 4 perkara yang hendak kukatakan selama engkau berpegang teguh pada 4 perkara itu. Apapun yang kau lakukan tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu. Saudara-saudara, yang pertama, sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya ialah akal fikiran, saudara-saudara. Yang kedua, kemelaratan yang paling berat ialah kebodohan, saudara-saudara. Yang ketiga, kesepian yang paling menakutkan ialah bangga pada diri sendiri. Yang keempat, dan keturunan yang paling mulia adalah budi pekerti yang luhur. Saudara-saudara, anakku, hati-hatilah engkau berteman dengan orang pandir, sebab jika ia hendak menguntungkan dirimu, justru ia berbuat yang merugikan dirimu. Hatilah engkau berteman dengan orang kikir, sebab ia akan menjauhkan engkau dari sesuatu yang paling engkau butuhkan. Saudara-saudara, hatilah engkau berteman dengan orang yang durhaka, sebab ia akan menjual dirimu dengan harga yang murah. Saudara-saudara, hati-hatilah engkau berteman dengan seorang pembohong, sebab ia seperti fata morgana yang jauh didekatkan kepadamu dan yang dekat dijauhkan darimu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai wasiat tentang Abdurrahman bin Muljam menurut Ibnu Abil Hadid, saudara-saudara, Imam Ali radhiyallahu an menambahkan sebagai berikut. Saudara-saudara, hai Bani Abdul Muthalib, aku tidak ingin kalian mengambil tindakan membalas sampai menumpahkan darah kaum muslimin dengan alasan Amirul Mukminin mati terbunuh. Saudara-saudara, Amirul Mukminin mati terbunuh, janganlah kalian membunuh orang selain orang yang membunuhku. Ingatlah, kalau aku mati karena tikaman ini, tikamlah orang yang menikamku dengan tikaman yang sama. Janganlah kalian mencincang orang itu, sebab aku mendengar sendiri bahwa Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mewanti-wanti. Saudara-saudara, hati-hatilah kalian jangan sampai melakukan percincangan walau terhadap anjing galak sekalipun. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketika itu ada orang bertanya kepada Imam Ali radhiyallahu an, saudara-saudara, apakah kami harus membaiat Al-Hasan sepeninggal Anda? Saudara-saudara, aku tidak menyuruh dan tidak melarang, sahut Imam Ali radhiyallahu an. Ia tidak mau memaksakan kepada kaum muslimin. Saudara-saudara, siapa yang akan menggantikannya sebagai
Amirul Mukminin. Saudara-saudara, terserahlah kepada kaum muslimin sendiri siapa yang akan mereka angkat sebagai khalifah. Saudara-saudara, ini merupakan pengakuan sedalam-dalamnya bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih pimpinan yang disukainya. Saudara-saudara, tidak lama kemudian Imam Ali radhiyallahu an menoleh kepada orang-orang di sekitarnya, saudara-saudara, lalu berkata, "Kemarin aku adalah sahabat kalian. Hari ini aku menjadi contoh yang selalu mengingatkan kalian, dan esok hari aku berpisah meninggalkan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pengampunan kepadaku dan kepada kalian." Saudara-saudara, selama 2 hari sejak terjadinya peristiwa itu, Imam Ali radhiyallahu an menderita kesakitan. Yang beliau tahan sedemikian rupa kuatnya, saudara-saudara, tanpa mengeluh, dengan hati mantap ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mewasiatkan kebajikan kepada orang lain dan berpesan supaya berkasih sayang kepada kaum yang lemah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.